Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal tentang perubahan energi lanjut. Langsung saja ke soal nomor 1. Jadi, suatu campuran bereaksi di dalam tabung menyebabkan tabung tersebut menjadi panas jika dipegang. Pernyataan yang tepat mengenai hal tersebut adalah, kalau campuran bereaksinya mengakibatkan tabung menjadi panas, berarti opsi yang tepat adalah entalpi pereaksi lebih besar daripada entalpi hasil reaksi, atau entalpi reaksi dan hasil reaksi bertambah. Kira-kira yang mana? Kita kan tahu ya ada rumus, kita kerjakan di bawah aja. Jadi untuk soal nomor 1, kita tahu bahwa delta H reaksi itu didapatkan dari jumlah delta H produk dikurangi delta H reaktan. Nah, kemudian reaksi itu delta H-nya itu ada yang sifatnya endotherm sama exotherm. Kalau endotherm lingkungannya dingin, menjadi dingin. Kalau exotherm lingkungannya menjadi panas. Kemudian untuk exotherm itu delta H-nya akan bernilai negatif atau delta H-nya kurang dari 0, sedangkan kalau yang endotherm delta H-nya dia bernilai positif, di mana artinya delta H-nya lebih dari 0. Nah, untuk soal ini tabungnya kan menjadi panas, artinya dia termasuk ke dalam reaksi exotherm. Nah, agar delta H-nya negatif, berarti dari rumus ini yang diketahui apa? Delta H produk harus lebih kecil daripada delta H reaktan, sehingga hasil delta H-nya itu akan negatif. Delta H reaktan itu sama dengan pereaksi ya. Berarti jawaban yang tepat apa? Mari kita coba lihat. Jawaban yang tepat adalah delta H entalpi delta H itu namanya entalpi ya. Pereaksi lebih besar daripada entalpi hasil reaksi. Ya, jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, soal nomor 2. Yang diinginkan adalah suatu reaksi berlangsung tidak spontan. Untuk soal nomor 2 kita jabarkan. Soal nomor 2 itu jadi delta G itu ada 3 kondisi. Kalau dia bernilai negatif bisa berlangsung. Kemudian kalau dia positif tidak berlangsung spontan. Kemudian ada juga yang bernilai sama dengan 0, itu artinya berada dalam kesetimbangan. Nah, kita lihat di soal nomor 2, yang diminta adalah tidak berlangsung spontan. Artinya delta G-nya harus bernilai positif. Kira-kira mana pernyataan yang tepat? Kalau misalkan yang A dulu deh kita cek. Yang A itu delta H-nya kurang dari 0. Anggaplah minus 10 gitu ya, kurang dari 0. Kemudian dikurangi TAS-nya itu kurang dari 0 juga. Berarti misalkan minus 10 juga. Kemudian TAS-nya lebih besar daripada delta H. Berarti TAS lebih besar tuh berarti min 5 misalkan ya. Min 5 sama min 10 kan besaran min 5 ya. Maka didapatkan min 10 plus 5. Delta G-nya akan didapatkan negatif ya. Berarti opsi A salah. Kemudian kita cek lagi.
THS-nya lebih dari 0, THS-nya lebih besar daripada delta H. Oke, misalkan lagi delta H-nya min 10 karena kurang dari 0, THS-nya lebih dari 0, anggaplah 5. THS-nya lebih besar daripada delta H. Oke, memenuhi ya. Di sini kan 5 sama min 10 besaran 5. Maka didapatkan delta G-nya juga minus, berarti di cancel, bukan. Kemudian kita cek lagi soal nomor 2, delta H-nya itu 0 dikurangi THS-nya kurang dari 0, berarti misalkan min 5. Tapi sebentar, ada ketentuan nih, THS-nya harus lebih kecil. Iya, masuk ya. THS-nya kan min 5, min 5 itu lebih kecil daripada 0. Maka didapatkan positif G. Oke, bisa jadi. Sebentar, kita cek lagi lainnya. Delta H-nya lebih dari 0. Anggaplah 5. THS-nya lebih daripada 0, 10. THS-nya sama dengan 0. Oh, sebentar. THS-nya yang diminta adalah 0. Kemudian hasilnya positif. Nah, ini juga positif nih. Nanti kita cek lagi. Kemudian di sini kurang tepat. Kenapa? Karena kan THS-nya sama dengan 0, sedangkan di sini THS-nya harus lebih besar daripada 0. Jadi tidak nyambung ya. Berarti yang D kita eliminasi. Hanya kurang dari 0, berarti kita anggap min 10. THS-nya kurang dari 0. THS-nya harus lebih kecil daripada H, berarti min 15. Berarti berapa? Min 10 plus 15. Maka hasilnya positif. Ya, sekarang kita cek. Kira-kira lebih yang C atau yang D? Sekarang kita cek sebentar. Delta H-nya sama dengan 0. Oke, ketika delta H sama dengan 0, kira-kira mungkin tidak? Oke, kita pilih yang E ya. Kenapa? Karena untuk soal nomor 2, untuk reaksi tidak spontan, itu kita cukup acuannya adalah delta G-nya itu harus positif. Nah, kalau ini dia kan memberikan nilai 0, sedangkan tidak ada ketentuan seperti itu. Nah, kalau yang ini kan bervariasi nilainya, bisa saja delta H-nya mulai dari min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Tetapi kalau untuk yang C, delta H-nya itu terpaku hanya bernilai 0, makanya kurang tepat. Jadi jawaban nomor 2 adalah yang E. Selanjutnya soal nomor 3, entropi terbesar. Oke, entropi itu ada ketentuannya, dia akan naik ketika AR-nya naik, kemudian dia juga naik ketika wujudnya itu, jadi kalau sesuai urutannya padat, cair, gas itu yang paling tinggi. Kemudian mungkin ketentuan ini yang akan kita gunakan untuk soal nomor 3. Kira-kira yang mana? Di sini ada HBr sama ya, tetapi kan paling tinggi adalah yang gas. Berarti kemungkinan pertama yang C. Sekarang kita cek dulu. Kalau misalkan larutan itu kalah ya. Kemudian kalau ini larutan sama gas, tetap menang, tapi 1 mol yang gasnya. Berarti tetap menang yang C. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang C. Kemudian untuk soal berikutnya, pada kondisi energi bebas Helmholtz mencapai setimbang pada suhu dan tekanan yang konstan, maka energi bebas Helmholtz atau delta H adalah bernilai 0. Jadi kalau dalam keadaan setimbang bernilai 0. Selanjutnya untuk nomor 5, di sini ada 1 mol H2O memiliki suhu 100 derajat, T-nya adalah 100 derajat Celcius. Kita buat menjadi Kelvin ya, berarti ditambah 273 menjadi 373 Kelvin. Kalornya 40,07, Q-nya berarti 40,07 Joule. Besarnya nilai perubahan entropi. Oke, perubahan entropi itu adalah delta S. Rumusnya adalah Q per T.
Berarti Q-nya itu adalah 40,07, kita bagi dengan 373, maka didapatkan nilai 109,1 Joule per Kelvin. Jawaban yang tepat adalah E. Selanjutnya untuk nomor 6, jadi ada reaksi disosiasi. Reaksi disosiasi itu artinya adalah reaksi pemecahan ya. Di sini ada AB dibentuk dari A ditambah B. Oke, berdasarkan reaksi tersebut, maka reaksi cenderung berjalan secara titik-titik. Oke, kalau kita lihat berarti reaksi tersebut berlangsung secara setimbang. Jawabannya adalah C. Karena kalau spontan sama tidak spontan itu tadi tergantung terhadap delta G atau energi bebas Gibbs-nya ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Kemudian untuk soal nomor 7. Nomor 7 ini kita harus kita harus uraikan cukup panjang. Jadi kita taruh di bawah aja nomor 7. Taruh sini kali ya. Nomor 7 itu diketahui pembentukan molar standar perak oksida. Berarti delta HF-nya itu adalah min 30,59 kilojoule per mol. Di situ pada suhu 298 Kelvin. Kemudian perubahan energi bebas Gibbs disosiasi itu adalah 2Ag2O menjadi 4Ag plus O2 memiliki delta G plus 22,43 kilojoule per mol. Yang ditanyakan adalah delta S. Oke, kita punya rumus delta G sama dengan delta H dikurangi delta S. Kalau kita mau cari delta S, ini kurang TAS ya. TAS sama dengan delta H dikurangi delta G. Maka delta S sama dengan delta H dikurangi delta G dibagi T gitu ya. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Berarti gimana tuh? Oke, delta H-nya kita baru tahu delta H pembentukannya ya. Berarti kita cari dulu delta H reaksi. Jadi langkah pertama kita hitung delta H reaksi dengan rumus delta H jumlah delta H produk dikurangi jumlah delta H reaktan. Berarti delta H sama dengan produknya, ini kan produk ya. Berarti jumlah dari delta H Ag ditambah O2 dikurangi jumlah delta H 2Ag2O. Ini 4 Ag. Nah, ini kan unsur bebas. Kalau unsur bebas atau dia bukan senyawa, maka bernilai 0. Berarti kita tinggal jumlahkan yang 2 dikali Ag2F menggunakan delta HFC pembentukan. Karena ini kan pembentukan dari Ag plus O2 menjadi Ag2O. Nah, ini diketahui delta HF-nya seperti ini. Ini kan pembentukannya ya. Oke, berarti min 30,59. Maka min sama min jadi positif ya. Berarti totalnya positif 61,3
kilojoule. Oke, delta H-nya sudah dapat, berarti kita tinggal masukkan ke rumus. Delta S sama dengan delta H-nya yaitu 61,18 dikurangi delta G. Delta G-nya sudah diketahui ya. 22,43 dibagi T-nya adalah T-nya mana? 298 ini. Sehingga nanti didapatkan 130. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B.